Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 22 April. Sejak kemarin, Hualien terus dilanda gempa dengan intensitas terbesar mencapai 5,6 SR. Sementara gempa berkekuatan 5,3 SR lainnya terjadi pada dini hari tadi. Menurut statistik, sejauh ini gempa tanggal 3 April di Hualien lalu telah memicu lebih dari 900 gempa susulan. Ditambah dengan cuaca yang tidak stabil akhir-akhir ini, kalau tidak mendesak, warga disarankan tidak berkunjung ke area pegunungan. Dari kamera pengawas terlihat mobil yang parkir di depan pintu bergetar karena gempa bumi. Warga yang sedang main pingpong juga merasakan getaran gempa. Pada pukul 10:40 malam tanggal 21, terjadi gempa berkekuatan 5,6 SR di perairan Hualien dengan kekuatan maksimum mencapai level 4. Gempa susulan bermagnitudo 4,6 kembali terjadi dalam waktu setengah jam setelah gempa utama. Badan Cuaca Pusat atau CWA menyatakan meski gempa 5,6 SR ini juga merupakan gempa susulan pasca gempa Hualien 403, tetapi berhubung lokasi gempa semula terletak di area utara Hualien, sedangkan gempa kali ini berada di area selatan Hualien, sehingga menafsirkan gempa ini merupakan peralihan hentakan yang dipicu oleh gempa utama Hualien 403. 那本来北部的地方是它今天这个地震的一些屏障的范围啊，因为这个屏障减弱以后，也有可能会触发说，南部这边的地震它会提前的触发这个地震。 Menurut statistik CWA, sejauh ini lebih dari 900 gempa susulan yang disebabkan gempa Hualien 403 telah menyebabkan kawasan Taroko menjadi porak-poranda. Bahkan hulu sungai Pepaya yang berada di desa Shaolin diguncang hingga terbentuk danau penghalang seluas 5,6 hektar dengan kapasitas tampung air mencapai 430.000 meter kubik, setara dengan volume air 226 kolam renang berstandar internasional. 聚落的高层距离河床高差大概还有10到20公尺的一个高低差，而且部落距离这个堰塞湖也相当的远，所以不会对下游聚落造成立即的危险。 Kabar baiknya adalah setelah peninjauan, kawasan hilir tidak akan terpengaruh jika air danau meluap, tetapi Ditjen Konservasi Alam dan Kehutanan tetap meminta warga dan wisatawan di kawasan hilir untuk tidak beraktivitas di sekitar sungai. Cuaca selama 2 hari ini cukup panas. Suhu di distrik Yuqing, Tainan kemarin melonjak hingga 39,7 derajat Celcius. Namun gelombang front awan akan tiba pada minggu ini. Gelombang pertama akan dimulai hari ini membawa curah hujan terlebat pada esok hari. Sedangkan gelombang kedua akan tiba pada hari Kamis. Diharapkan curah hujan selama sepekan ini dapat menambah cadangan air waduk di Taiwan. Mentari bersinar cerah pada Senin pagi, tetapi 2 gelombang angin front akan mendekat, di mana front awan pertama akan memengaruhi Taiwan mulai Selasa. Sisi barat dan kawasan timur laut Taiwan berpotensi mendapat curah hujan kentara, bahkan curah hujan deras dalam jangka pendek dan hujan sporadis. Front awan kedua yang hadir pada Kamis akan membawa uap air yang cukup hingga akhir pekan. Dampak yang dibawa kedua gelombang angin front ini akan meluas hingga berpeluang membawa hujan ke wilayah sentral ke selatan yang diharapkan dapat menambah cadangan air waduk. Bus umum di kota Taipei mengalami kekurangan jumlah pengemudi dengan krisis SDM mencapai 30%. Isu terkait apakah warga asing diizinkan menjadi sopir bus juga memicu debat hangat. Departemen Transportasi Kota Taipei menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat yang menyarankan perekrutan warga asing sebagai sopir bus. Bus dengan frekuensi intensif memberikan kenyamanan bagi banyak pengguna jasa angkutan umum dan menjadi alat transportasi bagi sejumlah komuter. Namun perwakilan rakyat mengumbar situasi krisis sopir bus yang dihadapi kota Taipei, di mana lowongan kerja 5.262 sopir hanya terisi sebanyak 3.698 orang. Krisis tenaga kerja mencapai 30%. 驾驶缺员，这已经是长期的问题啊！自从疫情以后，就更加的严重。我们希望政府能够正视这个问题啊，先能够修改法规，并且协助我们来培训外籍的技术移工。 Pihak industri menyambut hangat pelihar perekrutan sopir asing. Pada praktiknya, telah ada contoh perekrutan sopir bernama Su Aide asal Nigeria di kota Taoyuan sebagai sopir bus. Namun Pemkot Taoyuan menjelaskan bahwa Su telah menikah dengan orang Taiwan dan mendapatkan izin tinggal sehingga bisa bekerja sebagai sopir. Terkendala oleh hukum yang ada, UU Layanan Ketenagakerjaan saat ini masih tidak mengizinkan perekrutan sopir bus asing. 目前的话，我们受限就业服务法第46条的一些相关规定，那并没有开放外国人可以担任本国的职业驾驶。
Krisis SDM menyebabkan jam lembur berlebihan terhadap sopir bus di kota Taipei. Biro Transportasi telah mengembangkan langkah-langkah penanganan jangka pendek, tengah hingga panjang pada tahun lalu. Selain itu, juga meminta pemerintah pusat mengizinkan perekrutan sopir asing untuk mengatasi krisis tenaga kerja. Festival musik Kartini di Taiwan berlangsung meriah di pelataran bawah tanah Taipei City Mall pada hari Minggu tanggal 21 April. Selain kontes peragaan busana dan tarian tradisional, acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan panggung sejumlah musisi seperti Kiki Asiska, Grace, dan Five Notes. Penonton yang sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia turut terhibur dan berbaur dalam suasana riang gembira. Keramaian memenuhi pelataran bawah tanah Taipei City Mall pada hari Minggu tanggal 21 April. Sejumlah PMI telah tiba dan menunggu sejak pagi untuk mengikuti acara Festival Musik Kartini di Taiwan. Acara ini diisi dengan ragam pertunjukan budaya dan penampilan dari Indonesia. Oke, untuk seluruh masyarakat Taiwan, jangan lupa untuk stay tune terus di PTS, karena beritanya nggak mungkin ketinggalan. Pasti akan selalu update terus, kalian nggak bakalan ketinggalan berita. So, stay tune terus. Aku tuh pengen banget orang-orang Taiwan tuh tahu kalau misalnya orang-orang Indo tuh punya banyak banget bakat. Makanya aku kayak memperjuangin buat kayak tetap di sini, tetap di dunia entertainment sini, biar kayak semakin banyak orang Taiwan tahu orang-orang Indonesia tuh bakatnya banyak-banyak. Bakat oleh suara Kiki terlihat jelas saat ia melantunkan sejumlah lagu berirama dangdut di atas panggung. Penonton pun turut terlena dan ikut berjoget. Five Notes adalah sebuah band asal Indonesia yang mencakup genre musik jazz, rock, dan funk, serta gabungan ketiga aliran musik tersebut. Hadirin yang terbuai pun ikut menyanyi. Sementara Grace adalah satu-satunya anggota dari grup vokal wanita Taiwan HUR plus Crimson Phantom yang berasal dari Indonesia. Lewat lagu Bulan Melambangkan Hatiku, ia mengajak penonton yang mengenal lagu ini ikut bersenandung bersamanya. Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April kerap diperingati dengan pemakaian kebaya dan baju batik. Sejumlah model pekerja migran memperagakan busana batik di atas panggung. Sangat senang, antusias, apalagi ini lagunya kesukaan saya. Ya lebih baik ada aja karena buat hiburan, buat PMI di sini selain kerja, kita ada hiburan biar nggak terlalu jenuh. Beberapa PMI mengungkapkan bahwa mereka sangat senang mengikuti acara Festival Musik Kartini di Taiwan dan berharap agar ada lebih banyak acara serupa di masa mendatang yang dapat menjadi hiburan dan semangat bagi para pekerja migran di tengah kesibukan mereka sehari-hari. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.